Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dengan saya Kang Kempus dan sebelah saya Kang saya. kita berdua adalah Dua Kangkung. luar biasa. Pada hari ini kita akan memberitahukan apa, Kang? Terkait Ridwan Kamil akhirnya berlabuh di Partai Golkar. Oke, ini channelnya apa dulu, Kang nih? Channelnya biar Push dari channel. Push dari channel. Kontennya terkait podcast Push dari. Oke, terus nama fansnya apa, Kang? Nama fans kita nih Sohib Push Gus Darian. Berarti kalau misalkan di Gus Dur ada Gus Durian, di Push Dari adalah Push Darian. Oke, lanjut, Kang. Dua Kangkung itu apa, Kang? Oh, yang pertama dua kangkung itu dua akang-akang yang ngobrolin politik supaya peserta tidak ngantuk gitu kan. Biasa kalau makan kangkung itu ngantuk, tapi insya Allah kalau nonton channel kita itu kan, walaupun berbicara politik kadang-kadang masyarakat wah udahlah, insya Allah tidak ngantuk. Tagline kita apa? Tagline kita apa nih tagline ini? bukan pengamat tapi penikmat kopi. Set nih Ampura ya kawan-kawan. Kopinya kenapa satu ya? Namanya juga rakyat gitu kan, dibagi-bagi mulu. Jadi sekarang tuh masih ramai lah ngomongin Ridwan Kamil. Oke, iya. Secara juga banyak itu. yang para pengamat dia bilang mau wah ini capres, ini cawapres gitu kan. Iya. Wah ini akan dicalonkan nanti di DKI. Ada yang bilang juga pengamat, nah, ini kuncian buat di Jawa Barat gitu kan. Iya, betul. Nah, sebenarnya apa ya sebenarnya itu apa modal yang dimiliki sama Ridwan Kamil itu sampai masuk ke Partai Golkar. Tentu kan Ketum Airlangga nggak mungkin dong. Nggak mungkin dia. Ujuk-ujuk datang, saya mau masuk Partai Golkar. Oh, oke, pasti kan dilihat dulu. Ya dulu. Nah setelah saya tracking, saya cek gitu di Instagramnya itu sampai 19 juta lebih. Iya. Instagram tuh pertama. Oh, Instagramnya benar. Nah itu, dan pemilih muda ya kan, pemilih muda itu kurang lebih sekitar 60%. Jadi ada sekitar 115 juta pemilih lah. Luar gitu. biasa. Nah gimana tuh Kampus Ya kalau melihat medsos dari pelabuhan Ridwan Kamil masuk ke Partai Golkar gitu kan, ini sangat luar biasa sebenarnya. Bukan hanya itu, Kang, tetapi juga dia sebagai wakil ketua umum loh, dan wakil Bapilu juga ya, gitu wakil kan? ketua umum pemilihan. Iya, ya. pemilihan kan itu sangat luar biasa loh. Jabatan itu sangat strategis gitu kan, tidak wanti-wanti. Kalau menurut saya juga gitu kan, sebenarnya Kang Emil itu udah udah dilema dari dulu gitu kan. Bahkan partai-partai sebelum Golkar dia mendeklarasikan Golkar juga pasti beliau itu ditawari gitu kan, masuk sana, masuk sini, masuk sana, masuk sini. Makanya kedelemaan itu dijawab dengan sangat tegas oleh Ridwan Kamil bahwa saya sekarang kuning begitu. Dan modal media sosial juga itu sangat luar biasa. Makanya saya teliti juga pejabat di Indonesia yang paling aktif dan komunikatif terhadap di media sosial itu adalah Kang Emil. Salah satu terkait masalah masjid di Jawa Barat ya, masjid yang ada di Al Jabar itu kan, itu Kang Emil walaupun netizen jawab pertanyaannya sangat ngomongin masalah data, Kang Emil jawab loh gitu kan. Ini kan yang sangat luar biasa gitu kan. Makanya Partai Golkar itu ya mudah-mudahan dengan Kang Emil masuk Partai Golkar bisa menguatkan atau misalkan memperbanyak elektoral gitu kan untuk Partai Golkar menjelang 2024. Mungkin begitu kan. Iya. Karena ya itu ya tadi pemilih muda ini sangat besar. Sangat
apa mereka itu sangat melek terhadap media, medsos lah terutamanya kan. Bangun tidur medsos kan. Iya, kalau mau apa makan siang medsos ya kan. Mau mancing iya medsos juga. Bahkan mau sholat juga medsos juga. Akhirnya udah keburu habis maghrib ya gara-gara medsos itu. Makanya luar biasa gitu kan. Kadang-kadang dibuka TikTok, buka apa, cuma ada selipan-selipan terkait masalah bahasan politik gitu kan. Mungkin begitu tuh. Yang kedua modal Ridwan Kamil ini kita lihat dari Pilkada 2018 ya kan sebagai pemenang gitu kan. Itu ada sekitar 5 juta yang milih Ridwan Kamil. 7 juta kan? 7 juta. Iya, oh 7 juta. Sekitar 32% lah. Itu kan dari 21 hak suara gitu. Oh iya 7 juta ya. Ridwan Kamil ini 7 juta, terus apa yang keduanya itu 6 juta, yang ketiga 5 kan. 7 juta ini kan modal buat Ridwan Kamil, apalagi sekarang dia incumbent kan. Tentunya punya pasukan atau di Jawa Barat kan, yang kuat di Jawa Barat sampai tingkat desa mungkin lah kayak gitu kan. Karena gini Kang Kempus, Jawa Barat ini kan sekitar 20% DPT-nya Indonesia kan? Dan paling besar pertama. Nah gitu kan? Ini jadi pertempuran buat pilpres nanti sebenarnya, pilpres ataupun pileg lah gitu. Karena yang ya tahu kan Jawa Barat ini kemarin yang paling banyak memperoleh kursi DPR RI-nya kan Gerindra, yang kedua PDIP, dan yang ketiga adalah Golkar gitu kan. Nah itu jadi saya melihatnya mungkin modal itu yang jadi bahan kenapa Ketum Erlangga menerima salah satunya kan kayak gitu. Iya. Nah terus apalagi modalnya gitu. Tadi medsos, terus kekuatan suara dia dari Pilkada 2018. Dan Ridwan Kamil juga sebenarnya dia itu ingin memberikan contoh ya pada punten-punten ya pejabat-pejabat yang lain yang masih non partai gitu kan. Bisa juga kayak gitu kan, kayak maksudnya mencontohkan, ayo dong gitu kan, kamu itu harus A, B, C. Kan Ridwan Kamil kan dulu kan datang dari komunitas, jadi gubernur juga tetap nggak ada gitu kan, yang menjadi partai juga hari ini. Cuma kan masih banyak juga kan ya. Ini keberanian kalau menurut saya, keberanian Kang Emil bahwa saya menunjukkan, makanya tadi saya dari awal ini pertaruhan diri sendiri Ridwan Kamil. Karena kalau bisa dibilang kayak gini, koalisi Indonesia Bersatu ini kan sekarang lagi rame gitu kan. Karena dari 3 ketum partai, kalau secara Kang Nana ya, mohon dijelaskan itu kan, 3 ketum partai itu ya sampai saat ini popularitas dia itu nggak ada yang nendang itu kan. Nggak ada yang nendang gitu kan. Di belakang back mulu kalau main bola. Gimana dia, tolong jelaskan secara data coba Kang. Kalau hasil survei saya coba lihat dari yang terbaru itu kan ada indikator ya. Lembaga Survei Indonesia 1 sampai 7 Januari itu Ridwan Kamil ada di urutan kelima, dia itu di urutan keempat ya, di 10 nama itu 6,5% kan. Yang pertamanya adalah Ganjar, terus Anies, terus Prabowo, Ridwan Kamil, dan Ketum Erlangga ini 0, sekian lah. Nah itu dari capres gitu kan, dan dari cawapresnya ini Ridwan Kamil itu sampai 24%. Gitu kan, sampai 24%. Nah Ketua Umum Erlangga Hartarto sekitar 2%. Jauh ya perbedaannya, walaupun dia. Ini bisa jadi bahwa KIB ini ya oke lah, partai kan bahwa kader-kadernya Erlangga udah paten lah ya. Paten lah sebagai calon presiden gitu kan. Tapi lagi-lagi dengan masuknya Ridwan Kamil ini sebenarnya untuk menegaskan itu bahwa Partai Golkar punya kader yang istilahnya itu berpengalaman kayak gitu, dan
punya kader yang memiliki elektabilitas yang tinggi Iya. gitu. Berarti bahasanya menegaskan dan membackup mungkin begitu ya Kang ya. Bisa jadi Ini backup begitu ya. kayak gitu. Karena ya seharusnya kan ketum-ketum itu kan sudah lama mereka kan. Harusnya kan elektabilitasnya juga harus bagus dong. Iya, harus bagus Nah, lah. itu. Dan saya ngelihat bahwa di Partai Golkar ini di tahun 2019 ini mengalami penurunan gitu. Secara signifikan gitu. Di nasional apa di Jawa Di Barat? tingkat nasional. Di tingkat Di tingkat nasional itu mengalami penurunan yang sangat signifikan. Nah, itu. Gimana tuh? Iya, karena kan dibilang Kang Nana itu tadi membahas terkait masalah KIB gitu kan. Kalau menurut saya melihat dalam situasi pemberitaan atau media-media sosial ketum-ketum partai atau misalkan media sosial partai, itu yang menarik itu ada 2 partai di KIB yang selalu menggandeng tokoh nasional, salah satunya Pak Erick Thohir gitu kan. Waktu saya lihat kemesraan Erick Thohir bersama Zulkifli Hasan gitu kan, terus yang kedua kemesraan dengan P3 waktu harap P3 di Banten Erick Thohir hadir gitu kan. Nah, bisa jadi juga Kang, namanya juga kemungkinan ya, politik itu kan yang mungkin bisa jadi mungkin, yang tidak mungkin bisa jadi mungkin gitu kan. Ada koalisi KIB itu ya memberikan kepada masyarakat salah satunya ini loh cawapres KIB itu kan, antara Erick Thohir dan Ridwan Kamil, ya bisa juga begitu ya kalau menurut saya kan, boleh kan kalau bisa berpendapat ya gitu kan. Jadi nanti woi ini yang milenial semua nih kan gitu kan, menarik juga nanti. Tapi menurut Kang Nana itu gimana tuh hasil survei? Ya saya lihat dari belakang ada hasil survei apa lagi nih, luar biasa. Makanya kawan-kawan Pusdarian itu di sini kita bukan hanya ngomongin asumsi, cuma ada data valid juga. Coba Kang. Iya, jadi Partai Golkar itu mengalami tren yang sangat turun sekali ya di tahun 2019 ini gitu. Nah itu tahun 2019 itu menurut data yang saya temukan itu Partai Golkar itu 14%. Urutan berapa itu? Itu 2014 dia 14% gitu kan. Nah terus di 2019 kemarin itu 12%. Berarti luar biasa ya. Dan itu mengalami penurunan yang sangat signifikan, maksudnya paling anjlok banget lah. Ini daripada gitu. Partai-partai lain ya. Setelah Demokrat mungkin ya. Demokrat kan saya lihat kan setelah Pak SBY tidak menjadi ketum ya, walaupun udah diestafetkan ke anaknya, cuma kan ya paling drastis lah mungkin ya dari lembaga survei manapun gitu kan, karena clear gitu kan Pak SBY nggak naik, otomatis suara partai juga menurun gitu kan. Ini juga situasi Golkar itu gitu kan nggak mau seperti itu gitu kan, otomatis mengeluarkan suara-suara, terutama suara milenial, kemana sih, ingin apa sih gitu kan. Ini kita hadirkan loh Ridwan Kamil gitu kan. Kalau ente nggak suka sama saya, ada wakilnya loh gitu. Ya karena ini ya lagi-lagi kan partai itu pasti ada dampak dari elektoral dari ketum ya. PDIP ada Megawati gitu kan, Gerindra, terus ada Prabowo kan gitu kan, terus ya dan partai-partai yang lain. Sebenarnya maksud saya adalah Golkar ini di hasil riset yang lembaga survei Indonesia itu gitu kan, itu di angka 6% gitu kan. Pada pemilu 2019 kemarin itu di angka 12% gitu kan. Dan di atas Golkar itu kan ada Demokrat. Kita 7% gitu. Kenapa Demokrat mengalami peningkatan? Ya karena Ketua Umum AHY itu Erlangga atau Ketum
Tapi AHY AHY. itu memberikan dampak elektoral lah terhadap suara-suara milenial juga ya dia kan. Dengan milenial penampilannya ini kan, terus ibu-ibu juga setiap kunjungan AHY kayaknya pada pengen selfie. Nah, Partai Golkar juga mungkin kayak gitu nih. Kang Emil kan quote-quote-nya itu kan terutama kepada anak muda ataupun misalkan ke ibu-ibu gitu kan. Ya, ibu-ibu jadi pengen selfie. Mungkin salah satu pendekatan politik yang dimunculkan kepada masyarakat bagi Partai Golkar itu adalah pendekatan secara apa ya? Secara keromantisan gitu kan, antara pejabat dan masyarakat itu begitu dekat. Contohnya dengan selfie mungkin begitu Kang ya. Iya. Kita santai aja nih gitu kan. Ada yang tadi menarik sama Kang Kempus itu bahwa Partai Golkar, ya kita nggak tahu nih Ridwan Kamil ini sebagai apa wakil ketua umum di bidang pemenangan ini akan berkeliling atau enggak. Pasti ya, itu pertama. Karena ya kita ngelihat di yang tadi itu ya di PAN sama P3 itu kan ada Erick Thohir tuh. Iya. Pasti kan akan melakukan tur, apalagi P3 ya, kunjungan yang ya. ketumnya dianggap masih baru gitu kan, masih semangat, dia pasti keliling terus ajak ya Erick Thohir lah kan kayak gitu. Nah itu ada nggak kemungkinan bahwa Golkar itu mengajak Ridwan Kamil untuk pasti ada berkeliling? Cuma kan Kang Emil itu sekarang masih menjabat sebagai gubernur, otomatis menyesuaikan lah gitu kan, menyesuaikan dengan jadwal beliau gitu kan, sebagai petugas negara gitu kan, terutama di Jawa Barat gitu Kang. Ada lagi gak nih bahasan-bahasan gitu kan? Oh nanti mah kita ngadain ini juga ya, biar lebih menarik dan lebih ceria, kita bikin kuis gitu kan buat pada penonton. Nanti kalau udah banyak insya Allah lah ada THR mah. Menarik itu, menarik. Ngopi dulu Kang. Ngopi dulu. Iya. Tadi sebelah mana ngopinya ini? Nah, sini sini. Ada sekarang ya? Itu udah gak ada virus. Karena PPKM udah dicabut sama Pak Jokowi. Gitu. Terima kasih Pak Jokowi nih kan. Silakan minum Kang. Jadi kita ngopi satu gelas berdua itu udah aman gitu kan. Yang penting muhrim. Ya intinya begini sih. Kenapa Kang Emil masuk Partai Golkar gitu kan? Karena menurut ketua Partai Golkar itu ya Pak Erlangga, Kang Emil itu adalah manifestasi gitu kan pemilih milenial. Ya mudah-mudahan gitu kan dengan masuknya Ridwan Kamil ke Partai Golkar bisa menoprak suara elektoral di tahun 2024. Mungkin itulah kalau misalkan halnya Pak RK untuk menjadi wapres gitu kan, atau misalkan menjadi gubernur DKI, ya itu mah bonus-bonus aja buat Pak RK, mungkin kayak gitu, karena udah sah bahwasanya setiap kader Golkar ingin menjadikan ketumnya sebagai presiden. Mungkin begitu ya Kang ya. Bisa jadi. Apalagi nih Kang, karena kita ya, bukan pengamat, yaitu penikmat kopi luar biasa. Kesimpulannya ada di mana nih? Kesimpulannya ada di Sobat Pusdaria. Oke. Gimana nih Kang, masih ada waktu? Emang udah habis nih waktunya nih? Kita sudah selesai aja. Sudah selesai ya. Oke. Mungkin pada Pusdarian ke depan kita akan membahas isu-isu yang menarik, terutama terkait masalah politik, ataupun nanti ada stand up komedi, maupun terkait masalah berita-berita viral lah gitu kan ke depan. Oleh karena itu nanti nonton terus, jangan sampai enggak. Oke, gratis, subscribe. Oke Kang, silakan tutup Kang. Terima kasih Kang Kempus. Ya sama-sama, luar biasa nih. Dua kangkung pokoknya. Sekian, terima kasih untuk semuanya. Podcast hari ini dianggap selesai.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, subscribe channel Pusdari. Insya Allah kita konsisten buat mencerdaskan bangsa dan negara. Amin.